Binatang melata yang keluar jelang kiamat. Begini ciri dan sifatnya. Menjelang hari kiamat, Al-Quran mengabarkan bahwa Allah akan mengeluarkan binatang melata, Dabbatul Ard, yang dapat berbicara kepada manusia. Keanehan sebelum kiamat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak percaya hari kiamat. Allah berkehendak menjadikan segala sesuatu berbicara. Seperti apakah ciri dan sifat binatang melata itu? Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Dalam tafsir Ibnu Katsir, binatang ini kelak muncul di akhir zaman di saat manusia telah rusak dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia mengeluarkan binatang melata dari bumi. Menurut satu pendapat menyebutkan dari bumi Mekah. Hewan ini akan berbicara kepada manusia. Imam Ahmad mengatakan, suatu hari Rasulullah membincangkan perihal hari kiamat kepada sahabat. Lalu beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 pertandanya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap di langit, munculnya binatang dari bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa bin Maryam, munculnya Dajjal, dan 3 gerhana, yaitu gerhana di belahan barat, gerhana di belahan timur, dan gerhana di Jazirah Arab, serta munculnya api dari pedalaman negeri Ad yang menggiring atau menghimpunkan semua manusia. Api itu ikut menginap di mana mereka menginap, dan ikut istirahat di siang hari di mana mereka istirahat di siang hari. Disebutkan bahwa Rasulullah menceritakan perihal binatang melata itu. Beliau bersabda, binatang itu muncul 3 kali. Pertama kali muncul ialah di daerah pedalaman, dan kisah kemunculannya tidak sampai kepada penduduk kota, yakni Mekah. Lalu ia bersembunyi dalam masa yang cukup lama. Kemudian ia muncul lagi di lain waktu di daerah yang tidak terlalu dalam, sehingga beritanya tersiar di kalangan semua penduduk daerah pedalaman dan sampai pula kepada penduduk kota, yakni Mekah. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika manusia sedang berada di masjid yang paling besar kesuciannya dan paling dimuliakan oleh Allah, Masjidil Haram, dalam keadaan tenang, tiba-tiba muncullah binatang itu di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim, seraya mengeluarkan suara lenguhan dan mengibaskan kepalanya, menapiskan debu yang ada di kepalanya itu. Maka orang-orang pun bubar meninggalkannya menuju ke berbagai arah, sendiri-sendiri dan berbondong-bondong. Dan yang tinggal hanyalah segolongan kaum mukmin. Mereka merasa yakin bahwa diri mereka tidak berdaya terhadap kekuasaan Allah. Maka binatang itu mulai mengecap mereka, sehingga bersinarlah wajah mereka, dan menjadikan wajah mereka seakan-akan bintang yang bercahaya. Lalu hewan itu pergi mengembara ke seantero dunia. Tiada seorang pun yang dapat mengejarnya, dan tiada seorang pun yang melarikan diri selamat darinya. Sehingga ada seseorang yang melindungi dirinya dari kejaran binatang itu dengan berpura-pura sholat. Lalu binatang itu datang dari arah belakang dan berkata, "Hai fulan, sekarang engkau baru mau sholat." Maka lelaki itu menghadap ke arahnya, dan dia mengecapnya di wajahnya dengan cap kafir. Lalu ia pergi, sedangkan lelaki itu kembali bergaul dengan orang-orang banyak, bermuamalah dengan mereka dalam harta. Dan orang-orang di tempat-tempat yang ramai di kota-kota dapat dibedakan antara orang mukmin dan orang kafir, karena semuanya telah dicap pada wajahnya oleh binatang tersebut. Sehingga seorang mukmin berkata, "Hai orang kafir, bayarlah hakku." Begitu pula orang kafir mengatakan, "Hai orang mukmin, bayarlah hakku."
Dalam perspektif Islam, binatang melata ini disebut dengan dabbatul ard, semacam binatang melata yang sangat besar. Ucapan dari binatang melata ini mengandung cercaan dan peringatan keras kepada manusia yang berada di sekelilingnya. Allah memberi kemampuan kepada binatang itu untuk berbicara pada saat itu. Mengenai bentuk dan sifatnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun Ibnu Abbas pernah mengatakan, hewan melata itu berbulu, berkaki 4, muncul dari salah satu lembah Tihama. Dari keterangan Abdullah menyebutkan, hewan melata itu akan muncul dari tanah retak yang ada di Bukit Sofa. Selama 3 hari, sepertiganya belum keluar. Hewan itu larinya kencang seperti kuda balap. Kemudian Ibnu Jurayj telah meriwayatkan dari Ibnu Zubair yang menggambarkan tentang binatang melata tersebut. Ia mengatakan bahwa kepala binatang itu seperti banteng, matanya seperti babi, telinganya seperti gajah, tanduknya seperti kijang jantan, lehernya seperti burung unta, dadanya seperti dada singa, tetapi warnanya adalah warna macan tutul, pinggangnya mirip dengan pinggang kucing hutan. Ekornya seperti ekor biri-biri dan kakinya seperti kaki unta. Di antara 2 tulang ruasnya, panjangnya adalah 12 hasta. Ia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, maka tidak dibiarkannya seorang mukmin melainkan diberi tanda pada wajahnya dengan tongkat Nabi Musa. Capnya berwarna putih. Lalu cap itu menyebar ke seluruh wajahnya sehingga wajahnya menjadi putih bersinar. Dan tidak dibiarkannya seorang kafir pun melainkan ia cap dengan cap hitam dari cincin Nabi Sulaiman. Lalu warna hitam itu menyebar ke seluruh wajahnya hingga wajahnya menjadi hitam. Kemudian binatang melata itu berkata kepada mereka, "Hai fulan, bergembiralah, engkau termasuk ahli surga, dan hai fulan, engkau termasuk penghuni neraka." Demikian gambaran binatang melata dabbatul ard yang akan keluar menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, bersegeralah mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum munculnya 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya asap, dajjal, binatang melata, dan perkara khusus seseorang dari kalian serta perkara umum. Wallahu a'lam bishawab.